Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilmawan Karisma, penyuluh perikanan CPRS Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi dengan judul manajemen pakan pada larva ikan gurami. Baiklah, kita langsung saja kita saksikan step by stepnya. Berikut merupakan kolam pemeliharaannya untuk larva ikan gurami. Jadi di siklus ini terdapat 30.000 larva ikan gurami yang kita pisahkan di 3 kolam. Jadi per kolam itu sekitar 10.000 larva ikan gurami. Nah, larva ini masih berusia 1 minggu, jadi pada tahap proses pemberian pakan pertama. Nah, ini di kolam ini kita lakukan pemeliharaan kurang lebih selama 1 bulan sebelum kita pindahkan ke kolam pemeliharaan lainnya. Nah, pada tahap kegiatannya kita berikan tempat persembunyian yaitu dari genting, dan ada juga ejeng gondok. Karena sifat gurami yang pemalu, jadi dia butuh tempat persembunyian. Nah, tempat persembunyian ini juga akan mempermudah kita dalam proses pengambilan benih ikan guraminya ketika kita mau pindah atau ketika kita mau jual. Nah, berikut adalah fungsi dari genting atau tempat persembunyian. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa larva ikan guraminya bersembunyi di balik genteng. Nah, ini ada larva ikan guraminya. Jadi ikan gurami ini memiliki karakteristik senang bersembunyi atau tidak suka pada keramaian. Kembali lagi dengan saya Ilmawan Karisma, penyuluh perikanan CPNS Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi penyuluhan dalam bentuk video dengan judul teknik pemberian pakan pada larva ikan gurami. Baiklah, langsung saja kita saksikan tahap per tahapnya. Dosis pemberian pakan berupa cacing sutra ini kita berikan sesuai dengan atau ad libitum atau sesuai dengan secukupnya. Jadi ketika kita terus melakukan pengamatan pada larva, apabila pakan diperkirakan kurang maka kita tambah. Untuk kebiasaan, jadi untuk minggu pertama pemberian pakan itu untuk per 10.000 larva itu diberikan sekitar 1 gelas air mineral. Nah, kemudian di minggu kedua biasanya kita tambah setengah dari dosisnya, jadi 1,5 gelas air mineral, dan kita tambah di minggu selanjutnya. Jadi kita menyesuaikan dengan nafsu makan ikan tersebut. Untuk teknik pemberian pakannya biasanya kita lakukan 1-2 kali per hari. Jadi untuk awal-awal pemeliharaan kita berikan sekitar 1 kali sehari, yaitu di pagi. Apabila dirasa kurang maka akan kita berikan lagi di sore harinya dengan jumlah yang terbatas. Berikut adalah pakan larva ikan gurami yaitu cacing sutra. Nah, cacing sutra ini terlebih dahulu kita bersihkan
dengan membilasnya dengan air bersih. Kemudian setelah bersih kita berikan ke larva ikan gurami. Berikut adalah cara membersihkannya atau membilasnya, yaitu setelah kita beri air bersih, kita buang airnya. Setelah bersih, cacing sutra siap kita berikan ke larva ikan gurami. Nah, berikut adalah larva ikan guraminya yang berusia sekitar 1 minggu. Nah, setelah cadangan makanan atau kuning telur ikan guraminya habis, kita berikan pakan berupa pakan alami, yaitu cacing sutra. Berikut adalah cara pemberiannya. Cara pemberiannya adalah kita taburkan cacing sutra secara merata ke dalam kolam pemeliharaan larva ikan guraminya. Pemberian pakan alam ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan pemeliharaan. Jadi setelah 1 bulan baru diberikan pakan berupa pakan pabrikan. Untuk dosis pemberian pakannya, untuk hari pertama untuk 10.000 larva ikan gurami ini diberikan sekitar 1 gelas air mineral per kolamnya, atau per 10.000 ekor larva itu diberikan perharinya sekitar 1 gelas. Nah, berikut adalah larva ikan gurami yang berumur 1 bulan. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi larva ikan gurami yang berumur 1 minggu. Larva gurami yang berumur 1 minggu ini untuk cadangan makanan atau yolk egg-nya itu sudah habis, jadi dia memerlukan pakan. Nah, kita berikan pakan alami, yaitu berupa pakan alami cacing sutra. Nah, ikan gurami atau larva ikan gurami ini kebiasaannya adalah bersembunyi di balik persembunyian, karena ikan gurami ini tipikalnya adalah pemalu. Nah, kita lihat ada beberapa larva yang sudah mulai memakan cacing sutranya. Nah, setelah cacing sutra ditebar, kita lihat
larvanya sudah mulai mencari dan memakan cacing sutra tersebut. Kita saksikan pada gambar berikut. Larva ikan gurami mulai keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari makan. Nah, eceng gondok ini diberikan ke kolam untuk menjadi tempat persembunyian maupun tempat berteduh larva ikan gurami. Berikut merupakan fungsi dari eceng gondok. Jadi eceng gondok ini dijadikan selain untuk berteduh, eceng gondok ini dijadikan tempat untuk bersembunyi larva ikan gurami. Proses pemeliharaan pertama ini, yaitu di pendederan pertama ini, kita lakukan selama 1 bulan atau sampai benih berukuran 3/4 cm, baru kita lakukan pemilihan ke kolam pendederan 2 atau kolam selanjutnya. Untuk menjaga kestabilan kolam, kita juga memberikan tutup pada kolam, yaitu berupa paranet. Nah, ini berfungsi untuk memperkecil suhu atau menjaga kestabilan suhunya. Apabila terlalu panas, ini bisa menekan suhu agar tidak terlalu panas. Nah, selain itu kadang kita juga berikan tutup kolam berupa seng atau atap rumah ini. Buat rumah biasanya ya kita berikan tutup seperti itu, jadi sesuai kondisi. Nah, ini penting untuk ikan yang masih berusia kecil atau larva, karena masih rawan. Apabila ikan sudah di atas 1 cm, maka akan kita kurangi intensitas pada penutupan kolamnya. Apalagi ketika ikan sudah besar, misal berukuran 1 bengsol, itu tidak perlu tutup, tidak masalah.
Nah, berikut adalah setelah 12 jam pemberian pakan, 10-12 jam pemberian pakan atau di sore hari. Nah, ini adalah kondisi cacing sutra. Jadi cacing sutranya masih ada atau masih ada sisa. Jadi ini kita jadikan indikasi bahwa kita tidak perlu melakukan penambahan pakan. Jadi kita memberikan pakannya keesokan harinya. Jadi kita biarkan cacing ini biar dimakan sampai habis terlebih dahulu. Nah, ini beda cerita apabila cacing sutra pada sore hari ini sudah habis 100%. Jadi kita harus melakukan penambahan pakan secukupnya. Nah, dari ketiga kolam ini semua cacing sutra masih ada sisa, jadi kita tidak perlu melakukan penambahan pakan pada sore hari. Nah, berikut merupakan materi penyuluhan dengan judul teknik pemberian pakan larva ikan gurami. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Telah menyaksikan video saya dengan judul manajemen pakan pada larva ikan gurami. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali lagi ke materi video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.